Cuy, lu tahu nggak soal fenomena yang lagi ngehits banget di TikTok dan sosial media lainnya sekarang ini? Iya cuy, gua ngomongin soal koin jagat. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah game digital yang ngajak kita buat rame-rame berburu koin virtual di lokasi tertentu, terus koinnya bisa ditukar jadi duit beneran. Kedengerannya sih seru banget cuy. Tapi jangan cuma lihat dari sisi serunya aja cuy, karena ada banyak hal lain yang perlu banget kita bahas di sini. Yang pertama, apa itu koin jagat? Jadi cuy, koin jagat ini bagian dari aplikasi yang namanya Jagat Find Family and Friends. Jadi mereka ngajak kita buat berburu koin virtual di tempat-tempat ikonik di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, sama Surabaya. Contohnya nih, lokasi kayak Gelora Bung Karno, GBK di Jakarta atau alun-alun Surabaya. Jadi spot favorit para pemburu koin. Nah, di game ini ada 3 jenis koin, perunggu, perak, sama emas. Nilai tukarnya beda-beda, mulai dari 300.000 sampai 1 juta. Tapi yang paling heboh itu koin emas cuy. Nilainya bisa sampai 100 juta rupiah. Nggak heran kalau banyak orang langsung terjun buat ikutan main. Aplikasinya sendiri bisa di-download gratis baik buat Android maupun iOS. Tapi ya gitu, ada fitur pembelian di dalam aplikasinya. Jadi kalau mau lebih jago atau dapat akses tertentu, mungkin lu mesti keluar duit juga. Siapa pemilik aplikasi Jagat? Aplikasi Jagat ini dibuat sama perusahaan Jagat Tech yang berbasis di Singapura. Mereka punya visi buat bikin platform sosial yang nggak cuma seru di dunia maya, tapi juga nyambung ke dunia nyata. Menarik sih. Mereka bilang tujuannya buat ngedorong orang biar lebih sering keluar rumah dan bikin koneksi nyata. Dengan lebih dari 7 juta unduhan dalam 5 bulan, aplikasi ini udah ngehits banget. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Jepang, Vietnam, Taiwan, bahkan Spanyol. Jadi secara konsep, Jagat Tech ini punya ide yang fresh dan beda. Tapi cuy, di balik semua hype ini ada sisi negatif yang mesti kita bahas. Nggak semuanya mulus kayak yang kelihatan dari luar. Justru, kalau lu dalemin lagi, ada banyak hal yang bisa bikin lu mikir 2 kali buat ikutan tren ini. Karena ya, nggak semua yang kelihatan seru itu beneran seru sampai ke akarnya cuy. Oke, dampak negatif yang pertama itu kerusakan fasilitas umum. Banyak lokasi publik yang rusak gara-gara orang berburu koin. Di GBK misalnya, keramaian pemain menyebabkan kerusakan lampu taman sama fasilitas lain. Bahkan, pemerintah Bandung sampai minta game ini dihentikan karena udah bikin banyak kerugian. Yang kedua, gangguan ketertiban. Kalau udah banyak orang ngumpul di satu tempat, ya kebayang dong gimana ribetnya cuy. Jalanan yang biasanya lancar jadi macet total. Taman kota yang tadinya adem dan nyaman buat santai malah jadi penuh sesak. Nggak cuman itu, masyarakat sekitar yang awalnya nggak ada urusan malah ikut terganggu karena aktivitas yang nggak terkendali. Jadi, hal yang tadinya cuma pengen nyenengin diri sendiri malah berubah jadi bikin repot orang lain kan. Terus nomor 3, potensi bahaya. Nah, ini nih yang bahaya banget cuy. Ketika pemain terlalu fokus sama layar HP, mereka sering banget lupa buat ngecek kondisi sekitar. Padahal, sadar atau enggak, lingkungan sekitar itu bisa jadi sumber bahaya kalau nggak diperhatikan. Misalnya, ada yang tiba-tiba nyebrang jalan tanpa lihat-lihat dulu, atau nggak sengaja nabrak orang lain karena terlalu asik nyari koin. Resiko kecelakaan jadi nggak terelakkan, baik itu buat diri sendiri maupun orang lain yang nggak ada hubungannya sama game ini. Bayangin, cuman gara-gara ngejar koin virtual, bisa-bisa bikin orang cedera beneran. Nomor 4, minim manfaat. Kalau dilihat sekilas, memang kelihatannya kayak menguntungkan banget karena ada peluang buat dapetin duit. Tapi coba deh kita timbang lebih dalam lagi. Faktanya, lebih banyak hal negatif yang dikorbankan daripada keuntungan yang didapetin. Waktu lu yang berharga bisa habis cuma buat ngejar sesuatu yang nggak pasti. Energi lu kepake habis-habisan buat muter-muter di tempat umum. Kadang sampai bikin capek banget. Ditambah lagi, harmoni lingkungan juga kena dampak karena aktivitas ini sering kali nggak terkendali. Semua ini jadi korban hanya demi ngejar koin virtual yang belum tentu berhasil lu dapetin. Gua tahu cuy, rasa takut ketinggalan tren atau FOMO itu nyata banget, apalagi buat generasi kita.
Tapi, sebelum lu ikutan tren kayak gini, coba pikir dulu. Apa game ini beneran ngasih nilai positif buat lu? Ada risiko nggak buat diri sendiri atau orang lain? Terus sesuai nggak sama prinsip hidup lu? Ikutin tren itu sah-sah aja cuy, tapi jangan sampai bikin kita jadi kayak robot yang cuma ngejalanin sesuatu tanpa mikir panjang. Sebelum ikut-ikutan, coba deh tanya ke diri sendiri. Ini beneran bakal bawa manfaat gak sih buat gua? Kalau jawabannya nggak jelas, mending cari sesuatu yang lebih berfaedah cuy. Pesan gua, buat orang tua dan anak muda. Buat orang tua, lu mesti awasin aktivitas anak-anak, terutama yang berhubungan sama teknologi dan ruang publik. Ajari mereka pentingnya tanggung jawab dan menjaga fasilitas umum. Buat anak muda, inget ya, waktu itu aset berharga. Jangan buang-buang waktu cuman buat hal yang nggak jelas manfaatnya. Mending alihin energi lu buat hal produktif kayak belajar skill baru, olahraga, atau kegiatan sosial. Permainan kayak koin jagat ini mungkin seru di awal, tapi kalau lihat dampaknya, kayaknya lebih banyak negatifnya. Jangan sampai kita jadi generasi yang cuma mikirin kesenangan sesaat tanpa peduli sama akibatnya. Ingat, apa yang kita lakuin hari ini bakal jadi kenangan di masa depan. Jangan sampai kita nyesel karena pernah ngelakuin sesuatu yang destruktif. Apalagi, jejak digital itu nggak pernah hilang cuy. Semua yang lu lakuin bakal ada rekamannya. Jadi gimana menurut lu cuy? Masih tertarik buat ikut tren ini atau mending cari hiburan lain yang lebih bermakna? Share pendapat lu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, sama subscribe biar lu nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari gua. Next, bahas apa lagi kita?